Ketika ayah saya meminta saya untuk menikahi 7 pengantin anak. Saat memilih satu untuk menikah, aku menolak mereka semua. Ketujuh pengantin anak saya ada di sana untuk saya. Tapi hanya Liu Ruyan yang seperti gunung es selama 10.000 tahun. Tidak pernah memberi saya tampilan yang bagus. Saya menjadi terobsesi dengan Ruyan Liu. Itu bahkan menjadi simpnya untuk sementara waktu. Sampai, saya tidak sengaja mendengar pengantin anak berbicara. Kamu bilang, kapan si idiot Fang Yuan itu akan mengetahuinya? Ruyu sama sekali bukan adik Liu Ruyan. Pembicaranya adalah Su Wanxing, salah satu pengantin anak saya. Dia dulu cukup gila untuk melompati gedung untukku. Tapi sekarang dia mengguncang piala. Sambil mengejek si idiot Fang Yuan. Aku harus berpikir aku sangat mencintainya. Sebenarnya, aku tidak melompat dari gedung untuk bercinta dengannya. Tapi untuk menakutinya, aku menahan mual setiap hari untuk menjilatnya. Itu karena aku tahu dia tidak suka Sim. Strategi setiap orang memang sama. Apa yang tidak saya sukai? Kami memainkan apa? Jadi dia tidak akan memilih kita. Kita bisa bermain adil dan mengejar seperti hujan. Hanya hasil alis dan mata Liu Ruyan. Masokis Fang Yuan benar-benar jatuh cinta padanya. Kasihan aku seperti suster yang tidak bisa menahannya sedetik pun. Seseorang harus menikah dengannya. Jika tidak, bagaimana bisa Ruyu terus menjadi tuan muda keluarga Fang? Aku mengepalkan tangan tanpa suara. Karena marah. Aku gemetar di mana-mana. Ketujuh pengantin anak saya adalah yatim piatu. Ayahku mengadopsi mereka. Keluarga Fang memiliki karir yang hebat. Dan aku anak ayah. Dia ingin menumbuhkan master batin yang bijaksana bagi saya dengan tangannya sendiri. Masa depan akan membantuku mengelola bisnis keluarga. Jadi, dia pergi ke panti asuhan dan mengadopsi 7 gadis berbakat. Biarkan mereka menjadi pengantin anakku. Liu Ruyan adalah salah satu dari 7 gadis berbakat ini. IQ tertinggi, yang paling indah, dan yang paling memenangkan hati ayahku. Ini dapat digunakan selama prosedur adopsi. Liu Ruyan berkata bahwa saya juga memiliki adik laki-laki bernama Liu Ruyu. Aku tidak akan meninggalkan saudaraku. Jika Anda ingin mengadopsi saya harus membawa saudara laki-laki saya untuk diadopsi. Saat itu, saya pikir Ruyan Liu sangat baik kepada adik laki-lakinya. Saya pasti akan memperlakukan suami saya dengan baik di masa depan. Jadi aku memohon pada ayahku. Dia juga mengadopsi Liu Ruyu. Liu Ruyu menjadi seperti keluarga Fang. Dari kecil hingga besar, Liu Ruyu memiliki semua yang saya miliki. Pengantin 7 anak saya juga menyayangi Liu Ruyu. Terutama Ruyan Liu. Hampir memanjakan Liu Ruyu ke langit. Aku terkadang cemburu. Tapi pengantin anak semua menyalahkan tuan muda tertua saya. Kamu terlalu picik. Aku sebenarnya cemburu pada kakakku. Kami berasal dari panti asuhan yang sama dengan Ruyu. Kita semua memperlakukannya sebagai saudara dan tuan muda kita sendiri. Hujan berbeda denganmu. Anda memiliki segalanya. Tapi Ruyu hanya memiliki kami saudara perempuan. Seiring waktu, bahkan aku mulai meragukan diriku sendiri. Apa aku terlalu berhati-hati? Dan sekarang mendengarkan tawa ayam para pengantin anak. Aku sadar, bukannya aku terlalu berhati-hati. Wanita-wanita ini terlalu pandai berakting. Aku marah. Di sebuah taman kecil tak jauh dari sana. Tiba-tiba suara yang sangat familiar datang. Saya mengikuti suara untuk menemukannya. Kemudian saya melihat pemandangan yang menghancurkan 3 pandangan saya. Selalu dingin Liu Ruyan. Pada saat ini, dia benar-benar meraih kerah Liu Ruyu. Pukul dia ke dinding. Lalu katakan dengan penuh kasih sayang seperti hujan. Kau tahu aku hanya menyukaimu. Tapi adikku tidak bisa memberimu pernikahan. Jadi aku tidak bisa berbicara dengan adikmu.
Kalau begitu jangan menikah dengan Fang Yuan, oke? Liu Ruyu memohon. Jika kamu menikah dengannya, aku akan mengabaikanmu. Ruyan Liu berkata dengan dingin, aku juga tidak ingin menikah dengannya. Tapi Tuan Fang baik kepada kita. Seperti hujan, patuh. Bahkan jika aku menikah dengannya, hanya akan memberinya pernikahan. Tidak akan membiarkan dia menyentuhnya. Tidak akan memberinya sedikit. Cinta mengingat semuanya dari semalam. Diam-diam mengepalkan tangan. Saya tidak butuh amal Ruyan Liu. Saya satu-satunya pewaris bakat. Kau masih cemberut. Liu Ruyan tidak mau menikah. Beberapa orang ingin menikah dengan ayah mereka. Jangan membujukku lagi. Milisi putih bagus. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat menyukaiku. Dan Su Wanxing dan yang lainnya. Hanya karena status pengantin anak. Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Aku melihat ke bawah dan menutupi kesepian di mataku. Tapi segera aku kembali berdiri. Angkat kepalamu dan katakan pada ayahmu, Ayah. Satu hal lagi. Karena aku tidak akan menikahi 7 pengantin anak itu. Keluarga kita tidak perlu mendukung mereka lagi. Bekukan semua dana di tangan mereka. Dan Liu Ruyu menghentikan semua kartu banknya. Keluarga Fang tidak membesarkan pemalas dengan baik. Ayah mengangguk karena kamu tidak akan menikahi mereka. Keluarga Fang benar-benar tidak punya alasan untuk mempertahankan mereka lagi. Hari pernikahanmu, aku akan membuat mereka semua pergi dari rumah Fang. Jangan sampai mereka melahirkan yang baru dan mencuri properti Anda dari Anda. Setelah berkomunikasi dengan ayahku, saya meninggalkan ruang kerja. Saya baru saja berakhir di puncak tangga. Aku bertemu langsung dengan saudara Liu Ruyu. Saya mendengar Anda akan pergi ke kelas berkuda di sore hari. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Liu Ruyu berkata dengan antisipasi bahwa saya juga ingin belajar menunggang kuda. Tolong bawa aku bersamamu. Jika diganti dengan sebelumnya, saya akan mengatakan ya, aku bukan orang yang pelit. Jika Anda dalam suasana hati yang baik, saya bahkan akan menawarkan untuk membayar. Bantu Liu Ruyu juga mendaftar untuk kelas berkuda. Tapi sekarang aku ingat apa yang terjadi tadi malam. Dan aku merasakan mual di hatiku ini. Dengan hati penuh rasa jijik, aku membuang Liu Ruyu dengan backhandku, menjauhlah dariku. Saya tidak melakukan ini dengan banyak kekuatan. Tapi Liu Ruyu bersandar berlebihan. Lalu ia berguling menuruni tangga. Hujan. Suara Ruyan Liu yang sangat cemas datang dari bawah. Dan aku melihat ke bawah. Saat itulah saya menyadari pengantin anak saya ada di bawah. Fang Yuan, kenapa kamu begitu jahat? Shen Youwei, yang paling temperamental di pembibitan anak racun. Bicaralah dulu, apa kesalahan Ruyu? Anda akan mendorongnya ke bawah. Kakak, berhenti bicara. Liu Ruyu buru-buru berkata untuk tidak menyalahkan Fang Yuan. Saya sendiri tidak berdiri teguh. Dia tampak berhati-hati. Saat dia berbicara, matanya memerah. Seolah-olah dia telah menderita beberapa keluhan besar. Dan itu berhasil. Cara pengantin anak menatapku. Itu penuh dengan rasa jijik yang sabar. Terutama Ruyan Liu. Matanya terlalu dingin untuk menatap langsung. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku dingin. Kemudian, dia mendukung Liu Ruyu dan pergi. Tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Tidak masalah jika aku tersenyum pahit. Saya tidak ingin menjelaskannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya. Mereka juga tidak akan percaya padaku. Kelas berkuda di sore hari. Awalnya, hanya aku dan Ruyan Liu. Tetapi ketika saya datang ke arena pacuan kuda, tapi saya melihat bahwa Liu Ruyu juga ada di sana. Liu Ruyu tersenyum padaku seolah-olah untuk menyenangkan saudaraku. Suster Ruyan meminta saya untuk datang. Tapi jangan khawatir, saya pasti tidak akan menghalangi Anda dan Sister Ruyan.
Anda mengendarai. Saya membiarkan pelatih mengajari saya. Dia berbicara dengan baik. Namun, setelah kursus dimulai, Liu Ruyan telah menjaga Liu Ruyu. Dia secara pribadi membebani Liu Ruyu. Dan dengan hati-hati mendukungnya ke atas kuda. Liu Ruyu tidak bisa naik. Liu Ruyan menyerahkan Liu Ru di tangan. Pikirkan tentang itu daripada lelah. Ruyan Liu setengah berlutut ke tanah. Biarkan dia menginjak bahunya. Itu menyengatku. Karena pada awalnya, aku juga menginjak pundak Ruyan Liu sebelumnya. Tapi Liu Ruyan tidak menjadi sukarelawan. Ayahku ada di sana hari itu. Dia bilang, Asap, jika Anda menikahi Fang Yuan di masa depan, kamu adalah satu-satunya istrinya. Dan wanita harus tahu bagaimana melayani suami mereka. Hari ini saya akan membuat aturan untuk Anda. Berlututlah dan biarkan Fang Yuan menginjakmu untuk menjadi menantuku. Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Semua yang kamu inginkan. Tapi setelah menikah kamu harus persegi. Dia adalah segalanya bagimu. Anda hanya perlu sujud padanya. Orang lain tidak perlu memberi muka kepada siapapun. Ayahku tidak bermaksud menghina Ruyan Liu. Dia hanya melihat bahwa Ruyan Liu bersembunyi. Kebanggaan di tulang. Dia gadis yang jenius. Kecerdasan unggul. Kesombongan bisa bersembunyi saat Anda sedang down dan out. Tapi aku sudah terbiasa hidup dengan pakaian bagus dan makanan giok di rumah Fang. Kesombongan jenius tidak bisa disembunyikan. Saya khawatir Liu Ruyan akan ditembak di masa depan karena kesombongannya. Itu sebabnya ayah Fang mengambil kesempatan untuk memukulnya. Saya masih muda saat itu. Saat Liu Ruyan memanggul, aku masih merasa kasihan padanya. Aku bahkan tidak tahan untuk menginjaknya. Tapi saya tidak menemukannya. Pada saat itu, mata Ruyan Liu dipenuhi dengan penghinaan. Dan sekarang menyaksikan Ruyan Liu berlutut dengan sukarela. Biarkan Liu Ruyu menginjak bahunya dan turun. Ini seperti jarum di mataku. Menyengat. Berlutut. Dia dipermalukan. Berlutut saudara, dia bersedia. Saya memaksakan diri untuk tidak menyukainya pada awalnya. Lalu dia menendang perut kuda itu. Naik kuda dan lari dengan patuh. Aku menunggang kuda meniup angin bebas. Suasana hati sedikit mereda. Terima kasih telah berlatih hari ini untuk rintangan. Saya harus melompati 3 batang di atas kuda saya. Sangat sulit. Tapi saat kuda itu naik ke udara. Saat bersiap untuk melompati rintangan. Tali yang diikat ke pelana tiba-tiba putus. Aku tidak berdaya. Baru saja jatuh dari kuda. Kuda itu juga kehilangan berat badan dan mulai mengamuk. Seekor kuda yang dibuahi bisa menginjakku kapan saja. Momen ini, Ruyan Liu, yang seharusnya melindungiku. Tapi dia selalu berada di sisi Liu Ruyu. Dia bahkan tidak menyadari aku jatuh dari kudaku. Ruyan Liu, aku menahan rasa sakit dari dalam. Aku berteriak sekuat tenaga. Baru setelah itu Ruyan Liu memperhatikan kitab suci kudaku. Dia tidak hanya melangkah maju perlahan. Kontrol mudah dan mudah. Hidup di luar kendali Liu Ruyan belajar menjinakkan binatang. Itu sebabnya ayah saya memintanya untuk menemani saya ke pelajaran berkuda. Dia seharusnya memeriksa pelanaku. Awasi gerakanku. Jaga aku tetap aman. Tapi sekarang, semua pikirannya tertuju pada Liu Ruyu. Bahkan tidak menyadari bahwa pelana saya tidak diikat dengan benar. Akhirnya, kaki saya patah dan berakhir di rumah sakit. Mungkin untuk menebus dosa. Beberapa hari saya dirawat di rumah sakit. Ruyan Liu berinisiatif untuk memintamu datang dan menjagaku. Dia sangat perhatian. Aku haus dan belum berbicara. Airnya sudah dikirim ke mulutku, dan lukaku sakit. Hanya sedikit cemberut. Dia akan datang dan memberiku obat penghilang rasa sakit. Minum obatnya. Dia juga akan menyiapkan plum asam yang saya suka makan.
Jangan sampai aku memiliki rasa pahit di mulutku. Dia selalu melakukannya. Jelas tidak mencintaiku, tapi akan menjagaku dengan cermat. Sedemikian rupa sehingga memberi saya ilusi. Saya pikir dia tidak mencintai. Hanya saja aku kedinginan dan tak bisa mengungkapkannya. Tapi kenapa dia tidak bisa mengungkapkan? Saat dia menghadapi Liu Ruyu, cinta di mataku hampir meluap. Setelah beberapa hari, kakiku hampir sembuh. Malam ini, saya bangun di tengah malam untuk menggunakan toilet. Saya tidak sengaja mendengar seseorang berbicara di koridor. Ruyan Liu, kamu terlalu berlebihan. Ini adalah salah satu pengantin anak saya. Suara Su Wanxing. Anda memotong pelana dengan sengaja. Bahkan jika dia mendorong Ruyu ke bawah, Anda juga tidak bisa melakukannya. Jatuh dari kuda bukanlah lelucon. Anda dapat mematahkan leher Anda jika Anda tidak hati-hati. Ruyan Liu menghela nafas tak terdengar. Aku hanya ingin menghukumnya sedikit. Saya tidak berharap dia terluka parah hari itu. Ruyan Liu mahir dalam berkuda. Dia menghitung sebelumnya bahwa jika kuda itu tidak melompat, tidak apa-apa untuk jatuh. Siapa tahu aku sedang berlatih slalom hari itu. Tidak hanya melompat, melompat sangat tinggi. Aku juga menebus. Ruyan Liu berkata lagi. Belakangan ini, aku hampir selalu ada untuknya. Dia telah diberi kompensasi. Lagi pula dia baik-baik saja sekarang. Mari kita hentikan ini. Jangan sebutkan lagi. Momen ini, saya hanya berpikir ada makna yang tidak bisa dijelaskan. Itu menyapu tubuhku dalam sekejap. Ternyata mengejutkan bagi Liu Ruyu. Dia sengaja mematahkan pelanaku. Dia sangat merawatku akhir-akhir ini. Itu juga hanya kompensasi setelah menghitung transaksi. Alih-alih merasa menyesal karena aku terluka, aku mengepalkan tangan erat-erat. Tulang mendesis. Tapi itu tidak sakit, karena hati lebih sakit. Dan saya dipulangkan keesokan harinya. Ruyan Liu pergi untuk menjemputku. Aku bahkan tidak melihat Ruyan Liu. Dia langsung masuk ke mobil Su Wanxing. Su Wanxing cantik dan lucu. Kau selalu menggodaku sepanjang jalan. Tapi aku tidak bisa tertawa sama sekali. Apakah Fang Yuan dalam suasana hati yang buruk? Su Wanxing dengan lembut meraih tanganku dan bertanya. Ada lelang hari ini. Saya akan membawa Anda untuk berpartisipasi. Konsumsi bisa membuat orang merasa lebih baik. Ketika Anda tiba di rumah lelang, Anda dapat memegang tanda apapun dan saya akan membayarnya. Aku cukup ceroboh untuk berpura-pura murah hati. Bukankah kau juga menghabiskan uang keluarga kita? Jangan meremehkanku, oke? Kesalehan berbakti Su Wanxing. Keluarga Fang. Ruyan Liu bukan satu-satunya gadis jenius. Dia akan menghasilkan uang. Saya juga telah berinvestasi di luar negeri selama bertahun-tahun. Saya menghasilkan banyak uang. Jangan khawatir tentang bunga. Istrimu, aku bisa mendukungmu. Saya akhirnya terhibur olehnya. Maka aku harus membunuhmu. Berkendara ke pelelangan. Lelang sangat hidup. Banyak selebriti datang. Dikatakan bahwa barang lelang yang paling banyak ditonton malam ini. Ini jam tangan pria bernama Time Lens. Permukaan jam tangan yang transparan. Itu dipoles sedikit demi sedikit dengan berlian biru. Saya suka mengoleksi jam tangan terkenal. Saya bertekad untuk memenangkan jam tangan khusus seperti itu. Tapi aku baru saja duduk. Liu Ruyan membawa Liu Ruyu ke pelelangan. Senyum di wajahku membeku seketika. Aku punya firasat. Liu Ruyu pasti akan mencuri waktuku. Kamera memang waktu, dan kamera baru saja keluar. Ruyu Liu mengangkat tanda itu. Tapi segera dia menyadari bahwa aku memegang tanda juga. Setelah robek selama beberapa menit, dia meletakkan tanda itu dengan ekspresi sabar. Ternyata Brother Fang Yuan juga menginginkan lensa waktu. Liu Ruyu memaksakan senyum.
Lalu aku tidak menginginkannya. Saya tidak bisa mencuri apa yang disukai Fang Yuan. Dan kemudian dia menurunkan matanya. Ada air mata di mataku. Seperti dianiaya. Wajah Ruyan Liu langsung menjadi dingin. Ada beberapa rasa jijik di mata yang menatapku. Seperti hujan, aku di sini. Anda tidak perlu terlalu dikompromikan. Ruyan Liu berkata bahwa kamu dapat memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Kakak punya uang untuk menutupimu. Maka jangan menunggu Liu Ruyu membalas. Ruyan Liu mengangkat tangannya untuk membeli 100 juta. Seluruh aula lelang terdiam dalam sekejap. Banyak selebriti menghirup udara dingin. Jumlah yang mengejutkan ini sangat mengejutkan. Semua orang juga mengunyah lidah mereka. Apa yang terjadi? Bukankah pengantin anak Liu Ruyan Fang Yuan? Bagaimana dia bisa membeli obat mahal untuk pria lain? Jam tangan yang dibelinya masih sesuai dengan keinginan Fang Yuan. Bukankah itu jelas mengenai wajahnya? Alun-alun ini terlalu menyedihkan. Pewaris keluarga kaya terbebani oleh kursi anaknya sendiri. Wanita ini terlalu tidak sopan padanya. Aku mengepalkan tangan tanpa suara. Saya dibesarkan oleh ayah saya. Tapi sekarang, Liu Ruyan mengubahku menjadi lelucon. Sangat tidak tahu malu oleh wanita yang pernah saya pikirkan. Penghinaan itu turun. Karena marah, aku memberi isyarat untuk menerangi lentera langit. Karena tidak ada yang bisa menekanku untuk menerangi lentera langit. Tuan Fang menyalakan lentera langit. Tuan rumah sangat bersemangat. Selamat kepada Tuan Fang karena berhasil menembakkan time shot. Saat ini, aku merasakan gumpalan di dadaku. Itu saja. Kapan Anda bisa membayar? Penyelenggara memberitahu saya bahwa kartu saya dibekukan. Itu tidak mungkin. Aku tidak tiba. Kartu saya tidak memiliki batas. Tidak peduli berapa banyak Anda menggesek, itu tidak akan membeku. Saya meminta penyelenggara untuk mencoba lagi. Kartunya masih belum bisa digesek. Saat ini, Su Wanxing berjalan dengan wajah main-main. Suami, bukankah kau bilang aku akan bayar hari ini? Dia tersenyum dan menyerahkan kartu itu padaku. Tapi dia juga tidak bisa menggesek deka. Bagaimana mungkin? Su Wanxing mengerutkan kening. Anda terlihat tidak percaya. Terjadi keributan di luar lapangan. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Apakah ini kebangkrutan? Aku tak bisa keluarkan 100 juta. Tidak ada uang untuk memesan lentera langit. Sayang sekali. Tawa yang tak terhitung jumlahnya mengebor telingaku. Wajahku memerah seperti ini. Ruyan Liu duduk di bawah panggung. Saya akhirnya melihat cukup banyak pertunjukan bagus. Perlahan berdiri, dia mengeluarkan kartu bank hitam. Menyerahkannya kepada pelayan. Sikat milikku. Pembayaran ini akhirnya berhasil. Penyelenggara menyerahkan kamera waktu kepada Liu Ruyan. Ruyan Liu ada di depan semua orang. Bawa lensa waktu ke pergelangan tangan Liu Ruyu. Saya berada di saat ini. Itu benar-benar menjadi lelucon terbesar di seluruh rumah lelang. Pelacur licik ini. Su Wanxing memarahi dengan suara rendah. Kartu kami tidak berfungsi. Itu pasti hantu Ruyan Liu. Adalah peretas top. Kulihat dia membuka laptopnya barusan. Dia pasti meretas akun kita. Itu sebabnya kartu bank kami dibekukan. Tidak bisa membayar. Mataku merah. Hatiku sakit. Aku mengerti. Ruyan Liu yang dengan sengaja mempermalukanku. Setelah memakai lensa waktu untuk Liu Ruyu. Mata bunga persik Ruyan Liu yang indah. Sapuan dingin ke arah Su Wanxing. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, kurangi keberaniannya. Lalu dia menatapku lagi. Anda harus masuk ke mobil saya. Aku tertawa marah. Tapi mobilmu sudah terisi. Garam aku berpaling. Dia tidak melihat kembali Liu Ruyan lagi. Karena saya kehilangan muka di pelelangan. Beberapa hari ke depan, saya telah mengunci diri di kamar saya.
tidak mau keluar. Su Wanxing telah datang menemuiku beberapa kali dan membawakan saya kue favorit saya. Tapi aku tidak memperhatikannya, karena aku tahu Su Wanxing juga tidak terlalu menyukaiku. Dia mengatakannya sendiri malam itu untuk menjauhkanku darinya. Dia bahkan rela melompat dari gedung. Sudah beberapa hari ini Fang Yuan bersembunyi di dalam kamar. Kita harus mencari cara untuk membujuknya keluar. Kalau tidak, masalahnya akan jatuh ke tangan Tuan Fang. Tapi itu tidak akan berakhir dengan baik. Itu menggangguku. Aku tidak mau pergi. Saya masih ingin menemani Ruyu. Apa kamu pikir aku tidak mau menemani Ruyu? Masih ikuti aturan lama. Hanya dengan menemani Fang Yuan Anda dapat memenuhi syarat untuk menemukan Ruyu. Keenam pengantin anaknya sedang berkumpul di ruang tamu. Saling menolak. Tidak ada yang mau naik ke atas untuk membujukku. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, aku mendengar semua percakapan mereka. Sejak terakhir kali, setelah secara tidak sengaja menemukan rahasia pengantin anak, saya akan menyelinap di sekitar rumah. Punya kamera lubang jarum dan monitor. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku ingin mendengarnya dengan telingaku sendiri. Apa yang dikatakan 7 pengantin anak ini tentang saya? Lagi pula aku tidak akan pergi. Su Wanqin berkata dengan amarah. Setiap kali, Ruyan Liu menyinggung perasaannya. Kalau begitu mari kita bujuk. Mengapa ada orang yang harus memprovokasi siapa yang harus dibujuk? Saat ini, sosok cantik Liu Ruyan tiba-tiba muncul di layar pengawasan. Anda tidak harus. Ruyan Liu berkata dengan dingin. Saya akan mendisiplinkan pria saya dengan baik. Setelah bintang selesai, dia berbalik dengan kotak hadiah. Dengan cepat mematikan pemantauan. Jadi saya tidak melihatnya. Pengantin anak lainnya memiliki wajah marah tertulis di sekujur tubuh mereka. Dia terlalu sombong. Shen Youwei mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa Fang Yuan belum memilihnya. Mengapa dia mengatakan bahwa Fang Yuan adalah bahasa klasik prianya? Su Wanxing tersenyum dengan wajah tertutup. Apakah ada perbedaan? Bagaimanapun, Fang Yuan pasti akan memilihnya. Kalian semua berlari bersamaku. Saya jelas menentang, mengunci pintu dan itu seperti asap. Tapi tetap membuka pintu dengan mudah. Kamu keluar, aku tidak ingin melihatmu. Kataku dingin. Dan mengunci pintu berarti menolak. Aku hanya tidak ingin kamu masuk. Jangan memiringkan kunci begitu tegak. Ruyan Liu tersenyum. Maaf. Kebiasaan buruk terbentuk saat aku berkeliaran di luar. Dan dia mengatakan ini. Dia duduk diam di sebelahku. Mereka miskin. Tidak bisa makan. Sesekali untuk mengisi perut. Lakukan sesuatu yang buruk. Kata Ruyan Liu. Ada sedikit kesedihan dalam suara itu. Di hari-hari kelam itu, hanya hujan yang selalu ada di sisiku. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Omong-omong, Ruyan Liu berhenti. Dan dia menoleh padaku. Mata hitam pekat seperti jurang tak berdasar. Tidak ada yang benar-benar bisa melihatnya. Tang Yuan, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada ayahmu karena telah membawa saya dan Ruyu. Kata Ruyan Liu, aku juga akan melakukan apapun untukmu. Tapi hanya jika kamu bisa mentolerir hujan. Hujan adalah saudaraku. Saya satu-satunya kerabat yang saya miliki di dunia ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Bahkan kau, untuk sesaat, aku akan percaya padanya. Sampai dia mengatakan bahwa Rain adalah saudaraku. Akankah adik-adik menyatakan cintanya? Dia pembohong. Jadi maksudmu, bahkan jika kita menikah nanti, Anda juga akan mengutamakan Liu Ruyu dalam segala hal. Aku tersenyum dan bertanya, itu benar? Ruyan Liu mengakuinya tanpa ragu. Hujan selalu menjadi prioritas utama saya. Tapi setelah kita menikah, aku juga akan melakukan apa yang Tuan Fang minta.
Aku menghormatimu, mencintaimu selamanya, lindungi kamu. Itu tidak akan membuatmu tidak bahagia sedikit pun. Tetap saja mata Xiao Xiao sakit. Liu Ruyan, katamu, Anda tidak akan membuat saya bahkan sedikit pun tidak bahagia. Tapi tahukah Anda? Semua ketidakbahagiaanku adalah karenamu. Saya dulu mulia. Kesabaran adalah karena cinta. Tapi sekarang dengarkan kemunafikan wanita. Saya tidak ingin menanggungnya lagi. Kakakmu yang baik, hanya rayuan. Wajah putih kecil kakak banci. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan saya? Setelah mendengarkan saya, kulit Ruyan Liu tampak memburuk. Dia berada di kamarku kurang dari 5 menit. Dia dipanggil oleh panggilan telepon dari Liu Ruyu. Ruyan Liu meninggalkan kotak hadiah sebelum pergi. Kotak hadiah berisi jam tangan Rolex baru. Meskipun jam tangan ini juga sangat mahal, tapi jelas tidak sebagus akhir zaman. Semuanya seperti yang dijanjikan Ruyan Liu. Dia akan mengikutiku, tapi tidak banyak Liu Ruyu yang akan selalu menjadi prioritasnya. Dan aku hanya yang kedua. Aku melirik kotak hadiah dan membuangnya ke tempat sampah tanpa ragu-ragu. Wanita saya harus mengutamakan saya. Jika saya hanya bisa menjadi yang kedua, lalu aku tidak menginginkan wanita ini. Ini akan segera menjadi hari ulang tahunku. Ini ulang tahunku yang ke-21. Tuan Fang berkata, itu akan terjadi di ulang tahunku yang ke-21. Ungkapkan siapa calon istriku. Oleh karena itu, pesta ulang tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua nama besar di ibu kota telah datang. Saya sudah menyesuaikan setelan mahal. Namun sayangnya, tembakan waktu itu dirampok oleh Liu Ruyu. Kalau tidak, setelan saya pas. Kemudian seorang utusan tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Di tangannya ada kotak hadiah yang indah. Tuan Duan dikirim oleh Nona Bai. Almarhum berkata dengan hormat, Nona Bai, aku tahu arlojimu dirampok di pelelangan. Sangat tidak bahagia. Jadi dia secara khusus menyesuaikan bagian lain untuk Anda. Jam tangan yang terbuat dari berlian darah potong. Kata almarhum sambil membuka kotak hadiah. Kotak hadiahnya mempesona. Permukaan berlian merah tua. Buat segala sesuatu di sekitar Anda kehilangan kilaunya dalam sekejap. Berlian dipotong merah darah adalah yang paling mahal. Cobalah untuk mengatakan bahwa bagian ini hanya menunjukkan. Miss Love Immortal White mengatakan bahwa berlian biru itu beraneka ragam. Berlian merah adalah laras utama. Senyum yang sudah lama hilang muncul di wajahku. Hanya membawa cinta ke pergelangan tangan. Suasana martabat langsung terungkap. Bagaimana pernikahan bisa sama untuk semua orang? Pada saat ini, saya sangat senang bahwa saya memilih Bai Ningbing sendiri. Saat semuanya sudah siap, aku membuka pintu kamar dan hendak keluar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Liu Ruyu. Saudara Fang Yuan, Liu Ruyu menang. Sepertinya berencana untuk mengatakan sesuatu. Tapi saat dia melihat lagu di pergelangan tanganku, jam tangan berlian merah darah, senyum di wajahnya membeku. Di mana Anda mendapatkan bagian ini? Liu Ruyu mengubah mulutnya. Apakah Suster Ruyan memberikannya padamu? Aku menepis Liu Ruyu dengan wajah dingin. Tidak ada hubungannya denganmu. Mata Liu Ruyu memancarkan 1 hektar tanda du. Segi 4. Anda tidak benar-benar berpikir saudara perempuan saya menyukai Anda, bukan? Adikku sebenarnya menyukaiku. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Dia di sini untuk membalas kebaikan Tuan Fang. Itu sebabnya aku menahan rasa jijikku dan menikahimu. Liu Ruyu berkata, sambil mengeluarkan telepon. Saya menjatuhkan video dan menunjukkannya kepada saya. Harus sebelumnya di video. Liu Ruyu tidak puas karena Liu Ruyan ingin menikah denganku. Jadi aku akan pergi dengan kesal. Ruyan Liu menjadi gila. Kunci Liu Ruyu.
Dia secara pribadi memberinya makan dan memakai sepatunya. Mengaku padanya berulang kali. Katanya aku akan mencintainya selamanya. Dia bahkan berjanji bahwa bahkan jika dia menikahiku di masa depan, juga akan membuatku menjadi janda. Dia tidak akan pernah mengkhianati Liu Ruyu dalam hidupnya. Tubuh dan pikirannya seperti hujan sepanjang hidupnya. Kamu melihat, bahkan jika aku menikahimu, adikku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya dalam hidupnya. Dia hanya mencintaiku. Apa dia pernah begitu tergila-gila padamu? Jika kamu kalah, jangan pilih adikku malam ini. Anda dapat memilih salah satu dari 6 sim saya yang lain. Lagi pula aku tidur dengan mereka berenam. Su Wanxing adalah yang terbaik. Shen Youwei adalah yang paling bergelombang. Bagaimanapun, dimanapun Anda memilih, satu mereka bisa menjagamu. Dan adikku hanya akan menjadikanmu janda. Hahaha, lakukan sendiri. Dengarkan bahasa kotor ini. Aku tidak tahan lagi. Saya memberi Liu Ruyu backhand untuk diam. Apa perbedaan antara berada dalam panas kapan saja, di mana saja dan binatang? Kau sangat menjijikkan. Tapi aku baru saja meninju. Garis pandang yang dingin datang dari belakang. Aku membeku. Saat melihat ke belakang, saya bertemu dengan mata dingin Ruyan Liu. Ruyan Liu menatapku dingin, tidak mengatakan apa-apa. Tapi ini yang terburuk, karena saya sangat mengenal Ruyan Liu. Setelah Anda menyentuh Liu Ruyu, dia pasti akan membalas dendam. Meskipun wanita ini berasal dari keluarga miskin, tapi kepribadiannya suram. Jadi seluruh pesta ada di pikiran saya. Saya ketakutan, selalu khawatir tentang detik berikutnya. Ruyan Liu, dia akan menusukku tanpa jejak. Tapi seluruh pesta ulang tahun berjalan sangat lancar. Tidak ada yang salah. Sebentar lagi jam 12 siang. Tuan Fang akan mengumumkan, siapa yang akan saya nikahi di masa depan? Terjadi keributan, dan orang-orang berbicara. Fang Yuan pasti akan memilih Ruyan Liu. Siapa di lingkaran itu yang tidak tahu bahwa dia adalah sim Liu Ruyan? Liu Ruyan tidak hanya cantik dan IQ tinggi. Jika dia berhasil menikah dengan keluarga Fang, mengambil alih grup, siapa yang akan menjadi lawannya di seluruh dunia bisnis di masa depan? Saya khawatir hanya Bai Ningbing dari keluarga Bai yang bisa lawan dia. Saya juga mendengar bahwa Bai Ningbing telah mengejar Fang Yuan selama bertahun-tahun. Benar, kan? Bai Ningbing sayang sekali. Setelah mengejar Fang Yuan selama bertahun-tahun, bahkan tidak mendapatkan tiketnya. Sekarang aku ingin melihat kekasihnya menikahi musuh bebuyutannya. Mendengarkan diskusi orang banyak, aku tidak bisa menahan tawa diam-diam. Aku diam-diam melirik Bai Ningbing. Kemudian saya menemukan bahwa Bai Ningbing juga menatapku. Mata Bai Ningbing penuh dengan kasih sayang. Dan dia berbicara kepada saya dalam bahasa isyarat. Anda tidak diizinkan untuk berubah pikiran. Aku tersenyum lirih. Tentang menjawab. Di layar lebar di belakang, tiba-tiba mulai menggulir foto-foto saya. Beberapa dari mereka menunjukkan saya di kamar mandi. Ada juga sisi di mana saya tidur tanpa apa-apa. Foto gulir ke akhir untuk streaming video lain. Dalam video, saya memegang pakaian Ruyan Liu, mengendus secara emosional, sambil merogoh pakaiannya untuk menghibur dirinya seperti asap. Aku sangat menyukaimu. Pria itu terlihat seperti orang idiot di video, memegang pakaian wanita dan mengaku penuh kasih sayang. Dan aku hancur dalam kenyataan. Aku menatap Ruyan Liu dengan putus asa. Aku hanya merasa seperti pisau. Hanya karena sebelumnya, aku memarahi Liu Ruyu sebagai binatang buas. Ruyan Liu akan go public. Saat-saat saya ini tampaknya membuktikan kepada semua orang. Saya kepanasan kapan saja, di mana saja. Apakah benar-benar tidak tahu malu? Ruyan Liu,
Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Dia laki-laki. Apakah salah menyukainya seperti ini? Mengapa Anda menghinanya seperti itu di depan umum? Siapa yang memposting video ini? Matikan untukku sekarang. Tuan Fang marah, dan dia pergi untuk mematikannya. Tetapi ternyata tidak peduli bagaimana Anda mematikannya. Dan akhirnya, atau apakah Bai Ningbing bergegas dan menghancurkan kipas proyeksi? Layar besar benar-benar hitam. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Kakek Fang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya berkembang. Kunci pintu untukku. Tidak dapat menemukan dalang di balik layar. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kakek Fang, jangan marah. Ada mitra untuk menghibur Tuan Fang. Bagaimanapun, Fang Yuan dan Ruyan akan menikah. Ini bukan masalah besar. Benar, benar. Apakah Fang Yuan seorang pria? Dan kita semua memahami emosi kecil antara suami dan istri. Wajah kakek Fang masih jelas. Karena hanya dia yang tahu. Tunanganku sudah lama berubah. Pria tua Cina yang diam mendongak. Dia menatap Bai Ningbing dengan wajah khusyuk. Dia ingin tahu pilihan Bai Ningbing. Mendapat petunjuk di mata calon ayah mertua. Bai Ningbing menonjol tanpa ragu. Dia meraih lenganku. Kemudian dengan keras mengumumkan bahwa akulah yang ingin menikahi Fang Yuan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Fang Yuan. Video-video itu, siapa yang berani mengambil foto pribadi dan membocorkannya? Aku pasti akan membiarkanmu hidup dan mati. Pendaratan suara. Semua orang memandang milisi putih dengan kaget. Terutama Ruyan Liu dan 6 pengantin anak lainnya. Wajah mereka menjadi abu-abu dalam sekejap. Fang Yuan benar-benar memilihnya. Berhentilah menjadi lucu. Siapa yang tidak tahu? Fang Yuan mencintai Liu Ruyan suka hidup dan mati. Bagaimana mungkin dia memilih milisi kulit putih? Penitipan anak Sili. Yang paling terkejut secara alami adalah Ruyan Liu dan Su Wanxing. Fang Yuan, apakah kamu bercanda? Ucap Ruyan Liu dengan wajah dingin. Apakah karena saya menghabiskan waktu? Lensa diberikan kepada saya. Kakakku tidak memberikannya padamu. Itu sebabnya kamu membuat keributan hari ini. Membuatku kesal dengan sengaja. Su Wanxing juga tampak tidak yakin. Kenapa kau memilih milisi putih? Jika Anda ingin marah dengan Liu Ruyan, Anda benar-benar dapat memilih saya. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Tatapan penuh kasih sayang itu menggerakkan banyak orang yang hadir. Su Wanxing terlalu mencintaiku. Saya mendengar dia melompati gedung untuk saya. Kenapa aku tidak memilih dia? Jika seorang wanita sangat mencintaiku, aku pasti akan menikahinya tanpa ragu. Siapa yang tidak tahu seluruh ibu kota? Su Wanxing mencintaiku sampai gila. Tapi aku tidak pernah melihat ke belakang padanya. Semua orang di sini, mereka semua memperjuangkan nama Su Wanxing. Mereka merasa kasihan pada Su Wanxing dan benar-benar membayar harga yang salah. Saya merasa kasihan pada Su Wanxing, tapi saya tidak bisa menyukainya. Mendengarkan penyesalan orang banyak, saya tidak bisa menahan tawa. Saya bersekongkol untuk bertemu dengan mata tergila-gila Su Wanxing. Lalu dia bertanya pada Su Wanxing sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar sangat mencintaiku? Tentu saja, Su Wanxing tidak ragu-ragu. Aku mencintaimu. Saya akan melakukan apapun untukmu. Termasuk mati untukmu. Aku masih tertawa bahwa kamu sangat mencintaiku. Tapi bagaimana saya mendengar bahwa Anda melompat dari gedung di tempat pertama? Sebenarnya, untuk membuatku takut. Wajah Su Wanxing langsung menjadi pucat. Dari siapa Anda mendengarnya? Apakah Shen Youwei memberitahumu? Fang Yuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya menyebarkan rumor. Aku bersumpah demi Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya sangat mencintai kamu.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaimu lebih dari aku. Su Wanxing berakting dengan sangat baik. Untuk sesaat, aku harus mempercayainya. Tapi sayangnya, saya mendengar dia mengungkapkan pikirannya. Jadi tidak peduli seberapa baik dia, itu tidak berguna. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Su Wanqin. Saya baru saja mengeluarkan perekam. Dan saya menekan bermain. Fang Yuan si idiot itu. Aku harus berpikir aku sangat mencintainya. Sebenarnya, aku tidak melompat dari gedung untuk bercinta dengannya. Tapi untuk menakutinya. Suara sarkastik Su Wanxing itu keluar dari perekam. Penonton terkejut untuk sementara waktu. Dan wajah Su Wanxing, maka semua warna hilang saat ini. Su Wanxing tidak punya siapa-siapa untuk menyebarkan desas-desus. Saya sangat tenang sehingga Anda mengatakannya sendiri. Jadi jangan sembunyikan perasaanmu di depan mataku. Itu menjijikkan. Fang Yuan, kamu salah paham. Mata Su Wanxing memerah tanpa suara. Bahkan, saya tidak menunggu dia selesai berbicara. Bai Ningbing tiba-tiba maju. Dia menamparkan Su Wanxing. Tidak ada yang bisa berada di depanku. Sebut tunanganku bodoh. Pengumuman mendominasi Bai Ningbing bahwa masih ada. Saya adalah orang paling persegi di dunia. Dengarkan 3 kata tunangan. Ruyan Liu sangat cantik sehingga dia tidak mengunci alun-alun dalam sekejap. Berhentilah bermain-main. Bukankah aku yang benar-benar ingin kamu nikahi? Aku ingin menikahimu. Aku juga bersedia melakukan apa yang Tuan Fang minta. Mencintaimu selamanya. Jadilah salah satu dari Anda dan di atas segalanya. Jadi hentikan. Keluarga Bai adalah mitra bisnis keluarga Fang. Kakek Bai dan kakek Fang adalah teman lama lagi. Anda memainkan milisi kulit putih seperti ini. Itu akan mempengaruhi persahabatan antara dua keluarga. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Ruyan, aku akan tertawa. Saya dengan paksa mengendalikan hati saya dan melaporkan Liu Ruyan. Anda tidak berpikir itu terjadi sekarang. Aku masih ingin menikahimu. Lakukan hal semacam ini. Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda bersedia menikah dengan saya. Apakah Anda ingin menikah? Aku tidak ingin menikah denganku. Ada kebencian yang kuat di mata merah. Hal ini membuat hati Ruyan Liu bergetar. Fang Yuan, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Ruyan Liu, berhenti berpura-pura. Aku tidak tahan lagi. Dan saya menunjuk ke proyeksi yang hancur. Dan katakan dengan suara yang hampir pecah. Hanya foto dan video. Bukankah kau berhasil? Hati Ruyan Liu adalah zen lagi. Dia selalu lumpuh. Tapi saat ini mataku melebar. Tunjukkan ketidakpercayaanmu. Fang Yuan, kamu benar-benar mengira aku melakukan ini. Ada sakit hati yang tersembunyi dalam suaranya. Bukankah begitu? Saya mengertakkan gigi dan menyadari bahwa saya tidak mengambil foto-foto itu sendiri. Itu diambil oleh seseorang. Anda akan memilih dan mengunci pintu kamar saya. Bahkan jika terkunci, Anda juga dapat membukanya dengan mudah. Dan video terakhir, sudutnya harus diambil dengan pengawasan. Anda adalah seorang peretas top. Kontrol kamera di rumah untuk merekam saya secara diam-diam. Ini sepotong kue untukmu juga. Aku menggigit bibir. Kata itu membelah. Ruyan Liu, berhenti berpura-pura. Aku tahu itu kamu. Hanya karena aku meninju Liu Ruyu pagi ini. Anda membalas dendam pada saya seperti ini. Kami tumbuh bersama. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku. Tapi kami telah bersama selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Kamu benar-benar membuatku malu di depan semua orang. Kau masih manusia? Semakin banyak saya berbicara, semakin emosional saya. Dan pada akhirnya, mau tak mau aku mengangkat tangan. Menghadapi wajah dingin Liu Ruyan. Tampar dengan keras. Tamparan keras terdengar.
Wajah cantik Ruyan Liu. Sebuah bar merah terang perlahan muncul. Kakek Fang juga sangat marah ketika cetakan telapak tangan datang. Dia berjalan ke Ruyan Liu gemetar dengan tongkatnya. Lalu dia dengan marah bertanya pada Ruyan. Apakah yang dikatakan Fang Yuan benar? Apakah Anda benar-benar menempatkan foto dan video? Selama bertahun-tahun, Tuan Fang, saya selalu membesarkan Ruyan Liu sebagai putri saya sendiri. Ruyan Liu cerdas dan mampu. Kakek Fang selalu mengaguminya. Dia benar-benar ingin aku menikahi Ruyan Liu. Dia bahkan menginginkan Ruyan Liu mewarisi cara dia menciptakannya. Bagaimana konsorsium Ruyan Liu bisa melakukan hal seperti itu? Hal yang tidak manusiawi. Ia tidak ingin mempercayainya. Dia ingin mendengar pengakuan Ruyan Liu sendiri. Hadapi pertanyaan orang tua itu. Ruyan Liu tidak rendah hati atau sombong. Saya tidak melakukannya, Ayah. Fang Yuan adalah tunanganku. Aku sangat ingin menikah dengannya. Saya berada di pesta ulang tahunnya. Letakkan hal-hal ini di depan umum untuk menghinanya. Bukankah itu juga memukul wajahku sendiri? Ekspresi Ruyan Liu tidak terlihat seperti sedang berbohong. Tapi aku tidak bisa mempercayainya. Karena aku sudah terlalu sering ditipu olehnya. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Liu Ruyan berkata, semua informasi online meninggalkan jejak. Beri aku komputer. Saya akan melacak sinyal listrik. Aku pasti akan dalang di balik ini semua. Selamatkan dia dan cabik-cabik dia. Saya tidak percaya pada Liu Ruyan. Takut dia akan memainkan trik secara rahasia. Jadi saya meminta ayah saya menemukan 2 peretas lagi. Datang dan lacak sinyal elektronik dengan Ruyan Liu. Fang Yuan, kamu tidak percaya padaku. Pupil mata Ruyan Liu sedikit bergetar. Di matanya yang tak berdasar, menunjukkan ekspresi terluka untuk pertama kalinya. Ya, saya tidak percaya Anda. Saya sangat dingin sehingga Anda tidak pantas mendapatkan kepercayaan saya. Ruyan Liu diam-diam mengepalkan tinjunya dengan erat. Tapi segera lepas. Kamu marah, aku tidak mengenalmu dengan baik. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Setelah mengucapkan kalimat ini, Ruyan Liu menyalakan komputer dan mulai melacaknya. Beberapa foto pribadi dan sumber sinyal elektronik jaringan video pribadi. Serangkaian kode hijau berkedip di layar komputer. Ruyan Liu dengan cepat mengetik di keyboard. Ekspresinya lebih fokus dari sebelumnya. 2 peretas lainnya juga kesulitan mengetik di keyboard. Tapi teknologi dan kecepatan mereka jauh lebih rendah dari Liu Ruyan. Segera Ruyan Liu menangkapnya. Itu bersembunyi. Satu-satunya sumber informasi sejati di lautan informasi. Dia menatapku. Bibir merah muda juga sedikit terangkat dan ditemukan. Untuk sesaat semua orang berkumpul. Penuh rasa ingin tahu. Dia menoleh ke layar komputer Ruyan Liu. Lihatlah layar yang ditutupi dengan kode hijau. Orang tidak mengerti apa arti Fang Yuan. Ayahku bertanya dengan bingung. Siapa pelakunya? Ekspresi Ruyan Liu langsung membeku. Dia menatap layar komputer. Baris terakhir kode hijau. Wajahnya menjadi jelas dalam sekejap. Orang awam mungkin tidak mengerti. Tetapi orang-orang yang memahami keterampilan meretas. Anda bisa melihatnya sekilas. Baris kode terakhir mewakili posisi dalang saat ini di balik layar. Dan jenis ponsel apa yang dia gunakan. Dengan cara apa Anda mengontrol proyektor dari jarak jauh? Proyektor memutar foto dan video itu. Wajah Ruyan Liu langsung seputih kertas. Jangan menunggu 2 peretas lainnya datang dan memeriksanya. Dia menutup buku catatan terlebih dahulu. Jangan cek lagi, Ruyan Liu berkata dengan keras. Saya sudah tahu siapa yang ada di balik layar. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Kemudian begitu saja,
merampok laptop dua hacker lainnya. Ruyan Liu, apa yang kamu lakukan? Kembalikan komputernya. Saya naik untuk mendapatkan kembali komputer saya. Ruyan Liu meraih tanganku. Tidak perlu melihat lebih jauh, kata Ruyan Liu. Karena ada jeda. Kemudian lihat ke atas. Dalam. Dia melirik Liu Ruyu yang bersembunyi di kerumunan. Dan kemudian dia membuang muka. Menatapku dengan permintaan maaf yang tak ada habisnya. Karena akulah dalang di balik ini semua. Fang Yuan, tebakanmu benar. Saya melakukannya. Saya melakukan semuanya. Liu Ruyan ingin disalahkan. Ambil semuanya pada dirimu sendiri. Tapi saat dia membuka mulutnya, sudah kuduga, siapa dalang sebenarnya di balik ini semua? Ruyan Liu telah menjadi seperti ini. Kau akan terus menutupinya? Aku merasa hatiku berdarah. Mata Ruyan Liu sedikit bergetar. Tapi aku masih bertahan sampai aku tidak menutupi siapapun. Aku dalang di balik ini semua. Lalu mengapa Anda tidak mengakuinya sejak awal? Aku menekan. Dan tampilan yang benar. Kau pura-pura bilang apa? Untuk membantu saya melacak sumber elektronik. Sekarang pemberi sinyal telah melacaknya. Kau mengakuinya lagi? Ini terlalu mencurigakan. Ruyan Liu menurunkan matanya. Wajah cantik penuh dengan pernikahan. Dia mengertakkan giginya. Meskipun saya tahu alasan saya penuh dengan lubang. Tapi aku masih menggigit peluru dan berkata aku berpura-pura saat itu. Saya mengusulkan untuk membantu Anda melacak sumber sinyal elektronik. Hanya untuk menutupi kebenaran. Jangan biarkan Anda mengetahui bahwa ini saya di balik layar. Aku tidak berharap kamu tidak percaya padaku. 2 peretas lagi diatur. Lacak pemberi sinyal elektronik bersamaku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Alih-alih menunggu mereka menemukan kebenaran. Kemudian ekspos saya di depan umum. Kenapa aku tidak mengakuinya? Setidaknya itu layak. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Ruyan, semua tamu berbicara. Apakah ini benar-benar ulah Ruyan Liu? Mengapa tidak terasa seperti itu? Menurutku aneh juga. Dia sepertinya menutupi seseorang. Tapi siapa yang dia lindungi? Siapa yang bisa membuat bunga berleher tinggi seperti asap? Penipisan punggung aktif. Mendengarkan percakapan. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Mereka tidak tahu siapa yang ingin dilindungi oleh Ruyan Liu. Tapi saya lakukan. Dunia ini, hanya satu orang yang bisa mencegah Ruyan Liu berbicara. Prinsip sembrono. Lakukan segalanya untuk melindunginya sampai akhir. Ruyan Liu, menurutmu, Anda menyalahkan diri sendiri. Akankah aku membiarkan orang itu pergi? Dia sangat mempermalukanku. Anda pikir saya akan membiarkan dia lolos begitu saja? Keluar dari pintu ini tanpa cedera? Mata Ruyan Liu mengungkapkan rasa sakit. Saya mohon padamu, mari kita hentikan ini. Selama kamu tidak mengejarnya lagi, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Apakah kamu tidak menyukaiku? Aku bisa menikahimu. Kita bisa segera menikah. Tidak menunggu Ruyan Liu menyelesaikan kalimatnya. Aku hanya tertawa terbahak-bahak. Tidak, perutku sakit karena tertawa. Liu Ruyan, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Membuat Anda merasa seperti setelah melalui begitu banyak. Aku masih ingin menikahimu. Mata Ruyan Liu sedikit bergetar. Segi 4. Dan aku bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku menyela dia secara langsung. Aku tidak menyukaimu untuk waktu yang lama. Kamu dan Liu Ruyu membuatku merasa sakit. Ruyan Liu mengangkat kepalanya. Bertemu mataku penuh dengan rasa jijik. Rasa jijik di mataku begitu kuat. Sedemikian rupa sehingga Liu Ruyan saat ini. Saya merasakan apa artinya memotong hati saya seperti pisau. Bagaimana ini bisa terjadi? Otak benar-benar mati saat ini. Ruyan Liu tidak bisa memahaminya. Mengapa saya menggunakan ini?
dengan mata penuh rasa jijik. Lihat dia, bukankah aku menyukainya? Aku menyukainya tidak peduli seberapa banyak dia menghina aku. Saya tidak peduli, saya masih tersenyum dan berpegang teguh pada itu. Pester dia untuk duduk di sana-sini. Saya menyukai saya sebagai pewaris keluarga kaya, tapi mau mengudara dan berinisiatif mengejarnya. Saya suka membuat orang menertawakan saya. Saya tidak peduli jika saya simpnya. Sebaliknya, saya menjawab dengan bangga, saya suka Liu Ruyan. Dia sangat baik. Bukankah normal kalau aku menyukainya? Jelas aku dulu sangat menyukainya. Kenapa aku menatapnya sekarang? Tidak lagi berkilau. Itu adalah rasa jijik. Jadi apa yang terjadi? Kenapa semuanya tiba-tiba jadi seperti ini? Sakit jauh di dalam hatiku. Ruyan Liu tiba-tiba menutupi hatinya. Dia selalu maha kuasa. Momen ini seperti anak kecil. Sangat bingung sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak menyukaiku lagi. Ruyan Liu menatap mataku. Lalu kata demi kata, aku tidak percaya. Aku jelas menyukainya begitu lama. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda tidak menyukainya? Bagaimana cinta bisa begitu rapuh? Aku mencibir, kamu percaya atau tidak? Setelah menjatuhkan kalimat ini, aku berbalik dan menatap Liu Ruyu. Sekarang kamu tahu semua ini. Itu semua hantu Liu Ruyu. Tentu saja aku tidak akan mengganggunya. Liu Ruyu, kau jalang. Saya tidak bisa mendapatkan uang. Aku berjalan di depan Liu Ruyu. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan meninju Liu Ruyu dengan keras. Aku memohon pada ayahku untuk membawamu keluar dari panti asuhan. Makanan enak dan enak akan mendukungmu. Anda benar-benar menusuk saya dari belakang dan Anda memakan kami. Gunakan kami. Selamat menikmati perawatan tuan muda kaya yang dibawakan oleh keluarga Fang kepadamu. Menghormati kondisi kehidupan yang sangat baik. Melakukan hal menjijikkan ini di belakangmu. Saya terus memukuli Liu Ruyu sambil berbicara. Segera, Liu Ruyu dipukuli habis-habisan. Fang Yuan, jangan pukul. Tolong berhenti menelepon. Liu Ruyu menangis dan memohon. Anda menganiaya saya. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana mungkin aku percaya padanya? Lihat, Liu Ruyu tidak mengakui. Aku menendangnya tepat di lutut. Itu adalah tendangan yang sangat keras. Ruyu Liu menekuk lututnya. Dia jatuh berlutut dengan menjatuhkan diri. Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Liu Ruyu mulai memohon pada Guru Fang. Saya ayah yang tidak bersalah. Anda harus percaya padaku. Saya tidak tahu apa-apa tentang komputer. Kami tidak mengendalikan proyeksi dari jarak jauh. Seseorang pasti menjebakku. Ayah, adikku dan aku sama-sama dijebak. Melihat Liu Ruyu menangis begitu sedih. Kakek Fang mau tidak mau terharu. Liu Ruyan dan Liu Ruyu sama-sama dibesarkan olehnya. Dan dia tidak ingin mempercayainya. Ini tentang mereka berdua. Jadi Tuan Fang mencoba bertanya pada Fang Yuan. Mungkinkah itu kesalahan? Jika Anda hanya bisa membaca. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang peretasan komputer. Bagaimana dia bisa menjadi dalang di baliknya? Aku tak bilang apa-apa. Dia hanya berbalik untuk melihat Ruyan Liu. Terserah Anda untuk mengungkapkan kebenaran. Atau aku akan mengumumkannya. Saya juga punya bukti di tangan saya. Dapat dibuktikan bahwa semua ini dilakukan oleh Liu Ruyu. Tapi bukti saya cukup ekstrim. Setelah saya merilisnya, Liu Ruyu selesai. Willow seperti asap dan Willow seperti hujan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mengaku pada diri sendiri. Aku bisa membuatmu mati secara terhormat. Menghadapi tekanan saya, ekspresi wajah Ruyan Liu menjadi semakin menyakitkan. Dia sedikit tak tertahankan. Kau sudah mengalahkan Ruyu seperti ini. Bukankah itu cukup?
Itulah akhir dari semuanya. Air mata sejati tidak baik untuk siapapun. Kalimat terakhir bahkan samar-samar mengancam. Pengantin anak lainnya juga telah membuka mulut mereka. Bahkan jika Anda adalah tuan muda tertua dari keluarga Fang, kau tak bisa sejauh itu, bukan? Lihat bagaimana Ruyu dipukuli olehmu. Pukul saja orang tanpa bukti. Kualitas apa? Meskipun Rain adalah yatim piatu, tapi yatim piatu juga manusia. Dia seharusnya tidak dirusak olehmu seperti ini. Pengantin anak semuanya melindungi Liu Ruyu. Seperti hujan, seperti pohon willow. Untuk mengeluarkan mereka dari rawa. Orang yang menariknya keluar. Tapi nyatanya, ayahku yang mengadopsi mereka. Keluarga Fang yang membayarnya. Dan membangunnya satu persatu. Sosialita bangsawan. Keluarga Fang lah yang memberi mereka modal. Buat mereka kaya. Pada saat yang sama, ada juga cara untuk memperdagangkan saham dan berbisnis. Menyelesaikan akumulasi modal awal. Tanpa aku, kakek Fang tidak akan mengadopsi mereka sama sekali. Mereka masih di sini. Apakah panti jompo bermain dengan lumpur? Aku mencibir. Saya menyapu pengantin anak saya dari sudut mata saya. Berhenti melompat-lompat dengan sangat bahagia. Karena begitu bukti di tanganku dilepaskan. Kamu harus mati juga. Pengantin anak ketakutan. Mereka saling berpandangan. Lalu dia menatapku dengan hati-hati. Apa maksudmu Fang Yuan? Anda tidak berpikir kami berada di belakangnya juga, bukan? Saya tidak menjawabnya secara langsung. Aku hanya tersenyum. Dia mengeluarkan stik USB dari saku kemejanya. Saya tidak ingin melakukannya. Tapi Liu Ruyu, kau yang memintanya. Aku melirik Liu Ruyu dengan dingin. Kemudian naikkan nada dan nyalakan lampu. Karena Anda berani menunjukkan foto pribadi saya di depan umum. Saya akan menaruh beberapa di sana. Sesuatu yang lebih menarik untuk dilihat semua orang. Seseorang mendapatkan proyektor baru. Memberi perintah. Para pelayan segera membawa proyektor baru. Dan aku tersenyum. Colokkan stik USB ke proyektor. Faktanya, itu lebih dari sebulan yang lalu. Saya di setiap sudut villa. Dengan kamera lubang jarum dan perangkat pendengar. Saya ingin mendengar apa yang Anda tertawakan di belakang Anda. Mengejek saya. Tapi aku tidak menyangka itu kecuali wajah jelekmu. Saya juga mendapat beberapa hal menarik lainnya. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi Liu Ruyan dan Liu Ruyu berubah. 6 ekspresi anak lainnya juga cukup indah. Bersalah, marah, ada juga rumah rusak di tempat. Fang Yuan, bagaimana Anda bisa diam-diam memfilmkan kami? Kau sudah keterlaluan. Aku hanya berkata dengan samar. Saya memasang kamera lubang jarum di rumah saya sendiri. Mencegah pencuri. Apanya yang berlebihan? Dan kami berkata, oke. Aku terlalu malas untuk memperhatikan serigala bermata putih ini. Sebaliknya, dia langsung memerintahkan pelayan untuk menyalakan proyeksi. Putar video. Wajah emosional Liu Ruyu muncul di kamera. Dia dengan kasar menekan seorang wanita. Dan wanita itu tidak. Ruyan Liu adalah komentar. Liu Ruyu tidak tergerak dan terjerat dengan Sen Youwei. Hujan. Anda mengatakan Ruyan Liu, jika Anda melihat kami seperti ini. Apakah dia akan menjadi gila? Sen Yu bertanya dengan senyum jahat. Tidak, punggung Liu Ruyu gila. Sambil tersenyum, dia berkata Liu Ruyan. Dia hanya adikku. Kami adalah saudara kandung. Tidak ada hubungan lain yang kritis. Orang yang aku suka selalu kamu. Liu Ruyu di video. Xiang Sen dari gaya penuh kasih sayang sedikit putih. Namun, di luar video, wajah Ruyan Liu itu menjadi sangat menakutkan saat ini. Liu Ruyu bergegas berteriak. Jika Anda ingin mematikan proyektor, jangan memakainya. Jangan letakkan lagi. Video ini palsu. Itu semua palsu.
Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun, dia belum berhasil mencapai proyektor. Dia ditahan oleh para pelayan keluarga Fang. Aku mencibir dan mematikan proyektor. Itu tidak akan berhasil, karena masih banyak lagi yang akan datang. Dia baru saja selesai berbicara. Videonya tiba-tiba berubah. Liu Ruyu dan pengantin anak lainnya terjerat bersama, seperti hujan di tubuh Chen Qiuyu. Tuangkan cintamu. Sebenarnya, aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya di panti asuhan. Aku sudah sangat mencintai. Kamu adalah segalanya bagiku. Gambar ini, rahang semua orang jatuh. Awalnya, semua orang mengira bahwa Liu Ruyu hanyalah seorang remaja yang memikirkan musim semi. Berselingkuh dengan Shen Youwei. Aku tidak menduga, dia berselingkuh dengan semua pengantin anak. Ya Tuhan, Liu Ruyu, ini semua tikar anak-anak di alun-alun. Apakah Anda tidur nyenyak? Pandangan saya benar-benar hancur. Bukankah Liu Ruyu anak besar yang sederhana? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Liu Ruyu memberi saya kesan sederhana dan baik hati. Tidak ada sajak urusan dunia. Saya tidak berharap dia bermain begitu licin secara pribadi. Dan orang-orang berbicara. Dan Liu Ruyu hampir putus asa saat ini. Saudara Fang Yuan, tolong. Matikan videonya. Liu Ruyu menangis dan memohon. Saya akui bahwa saya merilis foto pribadi Anda. Saya melakukan semuanya. Saya akui itu, saya akui semuanya. Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Saya hanya meminta Anda untuk mematikan video. Sudut bibirku naik sedikit. Tercekik selama berhari-hari. Saat ini, saya akhirnya merasa bangga. Liu Ruyu, kamu harus tahu sekarang. Bagaimana rasanya privasi Anda dipublikasikan? Aku mencibir dan berkata, sekarang kamu tahu kamu salah. Apa yang kamu lakukan lebih awal? Saat Anda menunjukkan foto pribadi saya di depan umum. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perasaan saya? Ini hari ulang tahunku, ayahku, semua kerabat saya, semua teman saya ada di sana. Bahkan tunanganku ada di sana. Anda di depan semua orang tersayang dan tersayang. Publikasikan foto pribadi saya. Betapa ganasnya hatimu untuk melakukan hal tercela seperti itu. Sekarang kamu tahu memalukan. Malu tahu, pisau itu mengenaimu. Anda mulai merasakan sakit. Terlambat terus bermain. Masih ada acara besar terakhir yang belum disiarkan. Sorotan terakhir. Secara alami, itu adalah gambar Liu Ruyan dan Liu Ru bermesraan satu sama lain. Mereka berdua selalu mengaku sebagai saudara kandung. Bisa dibayangkan setelah video tersebut dirilis. Seberapa kuat dampaknya, Ruyan Liu sepertinya telah menyadari bahwa apa sebenarnya yang saya maksud dengan sorotan? Jadi dia punya cukup ruang di depan wajahnya yang dingin. Mari kita berhenti di sini. Saya menamparkan Liu Ruyan dengan backhand saya. Liu Ruyan, apa hak Anda untuk meminta saya berhenti? Aku menatap dingin pada Rui Feng ramping Liu Ruyan. Tidak ada lagi cinta di mataku. Tidak ada lagi sakit hati. Sebagai gantinya adalah kemarahan yang tak terpadamkan. Anda jelas tahu bahwa Liu Ruyu melakukan semua ini. Tapi tetap ingin menutupinya. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan perasaanku. Kau juga tak memikirkannya. Setelah foto dan video itu dipublikasikan, akan menyebabkan saya. Dampak seperti apa? Matamu hanya memiliki Liu Ruyu. Anda hanya ingin melindungi Liu Ruyu. Karena kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Lalu kenapa aku harus mempertimbangkan perasaanmu? Sekarang aku mulai menertawakan ini. Jadi Ruyan Liu, nikmati dirimu sendiri. Hadiah terakhirku untukmu. Anda layak mendapatkannya. Ruyan Liu tampak goyah. Dengan gemetar, ia mundur selangkah. Tapi jangan menunggu dia selesai berbicara. Kerumunan tiba-tiba meledak dalam seruan. Ya Tuhan,
Apakah wanita di video Ruyan Liu? Ruyan Liu dan Ruyu Liu. Bukankah mereka bersaudara? Bagaimana mereka melakukannya? Ini terlalu menjijikkan untuk saudara kandung. Fang Yuan sangat menyedihkan. 7 pengantin anak yang dia besarkan. Sialan macam apa mereka? Video diputar sampai akhir. Wajah Liu Ruyan dan Liu Ruyu benar-benar muncul. Mereka terjalin erat, berciuman tanpa cinta. Adegan ini baru saja menghancurkan 3 tampilan semua orang. Para tamu di tempat kejadian meledak. Ada beberapa temperamen yang tidak populer. Dia benar-benar langsung memegang piala di tangannya. Pukul Liu Ruyu. Kau tak tahu malu menembak. Dia bahkan mulai dengan saudara perempuannya sendiri. Sangat tidak tahu malu. Keluarga Fang dengan baik hati mengadopsinya. Dia berusaha keras untuk merayu. Departemen penitipan anak tuan muda Fang. Dia juga diam-diam mengumumkan rahasia tuan mudanya Fang. Bagaimana dengan foto pribadinya? Pria ini terlalu menjijikkan. Dan mereka sedang berbicara, sambil meraih makanan di atas meja di pabrik. Lalu dia melemparkannya ke Liu Ruyu dengan marah. Liu Ruyu seperti diekspos di zaman kuno. Tahanan di kota. Segera, kepalanya berlumuran darah. Beberapa orang bahkan tidak berpikir mereka bisa menghancurkannya dengan makanan. Jadi saya mengambil sebotol anggur. Itu menabrak kepala Liu Ruyu. Pukulan jepret. Botol anggur pecah. Pecahan gelas dan anggur ditaburkan ke seluruh Liu Ruyu. Dahi Liu Ruyu juga hancur. Darah yang bercampur dengan anggur mengalir ke bawah. Luka teriritasi di tubuh lebih sakit. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Liu Ruyu menangis sambil menghalanginya dengan tangannya. Apa yang dilemparkan orang banyak tidak bisa menghentikannya. Dia secara tidak sadar meminta bantuan Ruyan Liu. Suster Ruyan, selamatkan aku. Tapi Liu Ruyan tidak seperti sebelumnya. Bergegas untuk melindungi Liu Ruyu. Dia menatap Liu Ruyu dengan dingin. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Liu Ruyu menangis dan merangkak menuju Liu Ruyan. Bukankah kau bilang akan melindungiku selamanya? Kami sudah bersama sejak kami masih kecil. Aku tak pernah terpisah. Aku mohon pada kalian. Tolong bantu aku. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku sendiri. Liu Ruyu memeluk kaki lurus dan ramping Liu Ruyan. Memohon. Tapi kali ini, Ruyan Liu menatap mata Ruyu Liu. Tapi tidak lagi memiliki koneksi. Dia memandang rendah Liu Ruyu dengan merendahkan. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang Liu Ruyu dengan wajah dingin. Saya juga tahu bahwa dari kecil hingga dewasa, aku selalu ada untuk melindungimu. Ruyan Liu berkata dengan dingin. Dia menatap Liu Ruyu. Rasa sakit di mata jelas tidak dimainkan oleh Liu Ruyu. Aku sangat baik padamu. Tapi bagaimana Anda membalas saya? Dia berjalan menuju Liu Ruyu selangkah demi selangkah. Aura yang kuat. Liu Ruyu hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Liu Ruyu mundur dengan gemetar. Saudari, kamu salah paham. Aku sebenarnya berbohong kepada mereka. Aku tidak mencintai mereka sama sekali. Orang yang benar-benar kamu cintai selalu kamu. Saya sebenarnya ingin menggunakannya. Biarkan mereka mengejar alun-alun. Dengan cara ini Anda tidak harus menikahi Fang Yuan. Liu Ruyu dengan paksa menekan rasa takut di hatinya. Kemudian, menangis lagi. Dia merangkak menuju Ruyan Liu. Anda harus percaya padaku. Aku melakukan semua ini untuk bersamamu. Tapi sayangnya, kumpulan retorika ini jelas tidak bisa meyakinkan Liu Ruyan. Ruyan Liu memiliki wajah yang dingin. Sekali lagi, dia menendang tanpa ragu. Liu Ruyu diam. Kau bajingan. Dia ditendang 2 kali. Liu Ruyu menutupi perutnya dengan kesakitan. Itu sangat menyakitkan, saudari. Teganya kau melakukan ini padaku? Detik berikutnya, Ruyan Liu tiba di depannya. Dan kemudian aku menendang perutnya dengan keras. Liu Ruyu,
Tahukah kamu apa yang paling aku benci? Liu Ruyan menjambak rambut Liu Ruyu. Ini dia menatapnya. Yang paling aku benci adalah saya benar-benar memperlakukan Anda sebagai saudara saya sendiri. Hari-hari tersulit dan terkeren di panti asuhan. Aku sangat lapar sampai perutku sakit. Tapi aku tetap memberimu satu-satunya makanan yang kumiliki. Karena kamu bilang, darah tidak masalah. Saling mencintai adalah keluarga. Bahkan jika seluruh dunia meninggalkan kita, setidaknya kita memiliki satu sama lain. Kami akan selalu memiliki satu sama lain. Dengarkan kalimat ini. Shen Youwei di samping tiba-tiba menjadi emosional. Bajingan ini mengatakan hal yang sama persis padaku. Itu sebabnya aku jatuh cinta padanya. Karena saya ditinggalkan sebagai seorang anak. Saya tidak punya kerabat di sisi saya. Saya putus asa untuk mengambil sesuatu. Saat ini, Liu Ruyu muncul. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang tidak masalah jika seluruh dunia meninggalkanku. Karena kita saling memiliki. Begitu pernyataan ini keluar, pengantin anak lainnya juga telah menyatakan keprihatinan mereka. Dia mengatakan hal yang sama persis padaku. Binatang ini, dia menipu kita. Dia mengambil keuntungan dari kami setelah kami ditinggalkan oleh orang tua kami. Kurangnya cinta, berbohong pada kita semua. Pengantin anak bertemu tatap muka. Sepasang foto seperti itu. Mereka baru tahu. Mereka sama sekali bukan satu-satunya untuk Liu Ruyu. Ini adalah ikan yang dibesarkan di kolam Liu Ruyu. Kita semua membiarkan Liu Ruyu bermain dengannya. Saya pikir semua orang hanya naksir dia. Dan hanya aku yang benar-benar mendapatkannya. Aku tidak menduganya. Dia benar-benar tidur dengan kita semua. Aku kesal. Cara dia berbohong kepada kita bahkan sama. Bajingan ini, aku menyerahkan Fang Yuan untuknya. Menyerahkan segalanya. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Untuk sesaat pengantin anak itu berang. Mereka tidak bisa menahan amarah mereka lagi. Mereka bergegas dan memukuli Liu Ruyu. Liu Ruyu ditinju dan ditendang oleh sekelompok pengantin anak-anak. Dia segera dipukuli dan berlumuran darah. Tapi pengantin anak tidak cukup. Momen ini, kalahkan Liu Ruyu hidup-hidup. Sulit untuk memahami kebencian di hati mereka. Pada akhirnya, Tuan Fang masih takut menyebabkan kematian. Memerintahkan para pelayan untuk menarik ayah mereka pergi. Jangan hentikan aku. Aku harus membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri. Shen Youwei berteriak di atas suaranya. Jika bukan karena dia, saya bisa saja jatuh cinta dengan Fang Yuan. Radiusnya sangat bagus. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Tapi sebelum diadopsi olehmu, Liu Ruyu menipuku. Dia menyamar sebagai orang yang lembut dan baik. Lalu menipu perasaanku. Buat saya percaya bahwa seluruh dunia telah meninggalkan saya. Hanya dia yang benar-benar peduli padaku. Arti yang sebenarnya cintai aku. Hanya dia yang tidak akan pernah menyerah padaku. Bagaimana mungkin aku tidak jatuh? Saya ditinggalkan sebagai seorang anak. Dunia ini begitu besar. Ada begitu banyak orang di dunia. Aku hanya ingin seseorang yang akan mencintaiku selamanya. Apa yang salah dengan itu? Setelah mendengarkannya, anak-anak lain, semua istri angkat menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Jelas sekali, mereka sama. Saya baik-baik saja. Saya sempurna. Tapi aku bukan yatim piatu. Saya tidak mengerti anak-anak yatim ini ditinggalkan oleh orang tua mereka. Jiwa yang hancur dan hati yang terluka. Mereka tidak punya keluarga. Tidak punya teman. Orang lain terhubung dengan dunia. Tapi hubungan mereka dengan dunia, saat orang tua mereka meninggalkan mereka, itu pecah. Jadi mereka nekat mengambil sesuatu. Seolah-olah orang membuktikan bahwa mereka juga dicintai. Dan Liu Ruyu dengan tepat memanfaatkan ini.
ketika Ruyan Liu dan yang lainnya pertama kali tiba di panti asuhan. Manfaatkan saja, tangkap mereka. Tangan itu menjanjikan mereka. Tidak masalah jika seluruh dunia meninggalkanmu. Karena kamu masih punya aku. Kami memiliki satu sama lain, dan kami memiliki dunia. Cewek rusak, bagaimana bisa kau tidak tergerak? Hanya saja mereka tidak tahu. Detak jantung yang satu ini akan menghancurkan hidup mereka. Cukup sudah, jika Anda terus bertarung, Anda akan membunuh orang. Tuan Fang, Chen Sheng, saya tahu Anda telah ditipu. Mereka marah. Hari ini adalah hari ulang tahun anak saya. Putraku tidak menganiaya kalian. Apakah Anda memiliki dendam untuk dilaporkan secara pribadi? Jangan menjadi liar di pesta ulang tahun anakku. Kotor matanya. Omong-omong, kakek Fang berhenti sejenak. Dia melihat dengan penuh keagungan. Sapuan dingin ke-7 Departemen Penitipan anak saya. Kemudian suara dingin itu awalnya. Aku ingin menunggu sampai Fang Yuan dan Ning Ding menikah. Umumkan keputusan ini lagi. Tapi apa yang kamu lakukan? Itu benar-benar membuatku sakit. Fang Yuan benar. Keluarga Fang tidak membesarkan pemalas. Belum lagi serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Mulai hari ini, kau tak lagi berhubungan dengan keluarga Fang. Silakan segera pergi. Kakek Fang punya zucchini. Orang tua sedang terburu-buru. Ayah. Apa maksudmu? Kau mengusir kami? Ayah. Kami baru saja dibutakan oleh Liu Ruyu. Kami bukan serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Ayah, sekarang kita tahu kita salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Biarkan kami tinggal dan membalasmu. Pengantin anak memohon dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuan Fang tidak tergerak. Aku tak butuh hadiahmu. Sejak mereka mengadopsimu, aku bilang begitu. Aku tak meminta apapun darimu. Anda tidak perlu meminta saya untuk membalas Anda. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah untuk mencintai anakku dengan sepenuh hati. Aku hanya bisa meminta satu hal darimu. Tapi bagaimana denganmu? Dan saya bahkan tidak memenuhi satu-satunya persyaratan itu. Anda tampaknya mematuhi anak saya. Tapi diam-diam mengolok-oloknya. Mengejeknya karena begitu duplikat. Aku sangat kecewa padamu. Sebuah kata. Kata pengantin anak menundukkan kepala karena malu. Ayah, kamu benar. Kami bukan apa-apa. Shen Yu berkata dengan mata sedikit merah. 7 pembaptisan masa kecil. Dia memiliki temperamen terbesar. Tapi juga yang paling blak-blakan. Kini menghadapi teguran pria tua itu. Dia sangat marah. Langsung di depan semua orang. Dia menamparkan wajahnya sendiri. Orang tua kandungku meninggalkanku. Anda mengadopsi saya. Memberiku rumah yang hangat. Tapi aku bahkan tidak memenuhi satu-satunya permintaanmu. Aku benar-benar tidak pantas untuk tinggal berlibur lagi. Shen Youwei berkata. Dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Setelah kipas angin, dia berlutut dengan menjatuhkan diri. Lalu hadapi Tuan Fang. Landmark bersujud 3 kali. Tuan Fang, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu padaku. Jika Anda tidak menyukainya, saya ingin terus tinggal di perusahaan. Jadilah sapi dan kuda untukmu. Menghabiskan sisa hidupku. Untuk membalas kebaikanmu dalam membesarkanku. Jika kau tidak ingin melihatku lagi, lalu aku akan pergi sekarang. Tetapi setiap perusahaan yang saya mulai dari sekarang, akan menjadi anak perusahaan dari Fang Shi Group. Setiap jumlah uang yang saya peroleh, akan menempatkan 50% darinya. Kontribusi tanpa syarat untuk Wise Group. Menghadapi kesetiaan tulus Shen Youwei. Kakek Fang hanya menghela nafas berat. Ini dia. Saya tidak bisa memaafkan mereka yang telah menyakiti anak saya. Sejauh ini, Shen Youwei tahu, aku tidak bisa tinggal apapun yang terjadi. Dan ia berdiri dalam diam. Kemudian berbalik.
Tekuk lutut bangganya padaku lagi. Segi 4. Orang yang paling aku sesali dalam hidupku adalah kamu. Shen Youwei berkata dengan mata merah. Seharusnya aku mencintaimu dengan baik. Tapi aku bingung dengan Liu Ruyu. Jauh dari memberimu hatiku. Sebaliknya, itu menghancurkan hatimu. Fang Yuan, aku tahu kamu tidak akan memaafkanku dengan mudah. Tapi aku masih ingin minta maaf padamu. Hari-hari ke depan sangat panjang. Saya akan menghabiskan hidup saya menebus dosa-dosa saya. Jika Anda ingin melihat saya nanti, telepon saja aku. Nomor saya tidak akan pernah berubah. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku menunggu panggilan Anda. Tidak peduli masalah apa yang Anda temui di masa depan. Selama kamu datang padaku, aku pasti akan naik gunung pisau dan turun ke lautan api untukmu. Jangan pernah menolak. Setelah berbicara, Shen Youwei pergi sendirian. Melihat punggung kepergian Shen Youwei, semua orang menghela nafas sebentar. Faktanya, Shen Youwei juga anak yang baik. Dia hanya ditipu oleh Liu Ruyu. Mengetahui kesalahan dapat memperbaiki banyak hal. Anak ini memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan. Tuan Fang tak perlu melakukannya. Tidak mungkin. Siapa yang membuat Tuan Fang hanya memiliki satu putra ini? Membuat kesalahan lain. Tuan Fang mungkin bersikap lunak. Tapi menyakiti putranya adalah hal yang tabu. Tidak ada kemungkinan untuk menebusnya. Dalam desahan orang banyak, pengantin anak lainnya saling melirik. Kemudian mereka mengikuti contoh Shen Youwei. Satu demi satu, berlutut di depan Tuan Fang. Tuan Fang, aku mengerti, aku tidak memenuhi syarat untuk memanggilmu ayah lagi. Tapi di hatiku, kamu adalah ayahku. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tapi aku tidak bisa tidak melaporkan kebaikan asuhanmu. Saya juga akan menjadi seperti Shen Youwei. Mulai hari ini, setiap perusahaan yang saya buat, mereka semua adalah anak perusahaan dari Fang Shi Group. Setiap jumlah uang yang saya peroleh, 50% dari mereka tidak akan. 60% berkontribusi untuk grup Fang Shi. Setelah 3 kali bersujud kepada kakek Fang. Dengan cara yang sama, si Men bangkit lagi. Lalu berdiri di sana dengan sungguh-sungguh untukku. Fang Yuan, aku tidak pernah membencimu. Kamu baik-baik saja. Kamu sebenarnya adalah orang terbaik yang pernah kutemui. Alasan mengapa kami mengolok-olok Anda di belakang Anda. Bukan karena aku membencimu, tapi karena Liu Ruyu selalu membandingkan denganmu secara rahasia. Dan kemudian dia cemas dan dia memiliki harga diri yang rendah. Bertingkah tidak aman. Kami di sini untuk memberinya rasa aman. Aku hanya sengaja mengatakan bahwa aku membencimu. Maaf Fang Yuan, kami hanya peduli untuk memuaskan kesombongan Liu Ruyu. Tanpa mempertimbangkan perasaanmu, aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kerusakan telah terjadi. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu lagi. Tapi jika suatu hari di masa depan, masalah apa yang kau hadapi? Atau kata-kata Shen Youwei, Anda bisa menelepon saya. Aku akan melewati api dan air untukmu. Nomor telepon saya tidak akan pernah berubah. Saya berharap sebelum saya mati, untuk menerima panggilan Anda lagi. Untuk mendengarmu memanggil namaku. Dalam hal itu, aku agak pulang lagi. Pengantin anak tidak mengucapkan selamat tinggal kepada saya satu persatu. Kemudian berbalik dan pergi sendiri. 7 pembaptisan masa kecil terakhir. Hanya Su Wanxing dan Liu Ruyan yang tersisa. Mata Su Wanxing memerah tanpa suara. Dia tidak secara langsung mengakui kesalahannya kepada Tuan Fang. Dia menatapku dengan wajah sedih. Saya tidak ada di video. Su Wanxing tersedak dan berkata bahwa aku selalu menyukaimu. Itu tidak pernah berubah. Saya tidak bisa tidak tercengang. Dan saya memikirkannya. Dalam video berhubungan seks dengan Liu Ruyu.
Tampaknya benar-benar tidak ada Su Wanxing. Su Wanxing, dia adalah satu-satunya yang belum tergoda oleh Liu Ruyu. Setelah hening sebentar, aku bertanya dengan cemberut, karena kamu sangat menyukaiku, lalu kenapa kau menertawakanku dengan orang lain? Su Wanxing merasakan ledakan kepahitan di hatinya. Dia tersenyum marah. Aku mencoba berpura-pura membencimu, kemudian hasut pengantin anak lainnya untuk menjauh dari Anda. Jadi kamu adalah aku sendiri. Tapi saya tidak berharap kebijaksanaan disalahartikan oleh kebijaksanaan. Anda benar-benar mendengar kata-kata itu. Su Wanxing memiliki nama panggilan yang disebut harimau tersenyum. Dia selalu memiliki senyum menawan di wajahnya. Tapi Bodhisattva menghadapi Yama. Dia bisa membunuh orang sambil berbicara dan tertawa. Anda juga dapat mengirim orang ke neraka dengan senyuman. Semua yang dia katakan selalu setengah benar. Bahkan Ruyan Liu tidak bisa membedakannya. Kapan dia berbohong? Kapan Anda mengatakan yang sebenarnya? Mungkin karena aku terlalu pandai berbohong. Jadi saat Liu Ruyu memegang tangan Su Wanxing, lalu dia berkata dengan polos, "Tidak apa-apa untuk ditinggalkan. Aku akan selalu mencintaimu selama kita bersama. Ketika Anda bisa melawan dunia." Su Wanxing bisa melihat sekilas bahwa dia berbohong. Dia tidak mencintainya. Dia hanya ingin memanfaatkannya. Dia tidak akan menjadi satu-satunya miliknya. Tidak akan pernah. Semua kebohongan Liu Ruyu. Di sini, di Su Wanxing, mereka semua pucat dan lemah. Anda dapat melihatnya sekilas. Jadi dia membenci Liu Ruyu dari lubuk hatinya. Tapi alasan mengapa harimau yang tersenyum disebut tarian tersenyum, itu karena bahkan jika aku membencinya di hatiku, di permukaan dia juga tersenyum. Tidak menunjukkan rasa jijik ini. Sebaliknya, dia menggunakan Liu Ruyu untuk mengikat Liu Ruyan dengan kuat. Hubungan saudara apa? Hujan, jangan naif. Anda dan Ruyan Liu tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Saudara perempuan tanpa ikatan darah terlalu rapuh. Cepat atau lambat, Ruyan Liu akan meninggalkanmu. Fang Yuan begitu tampan dan luar biasa. Cepat atau lambat, dia akan menyerang Liu Ruyan. Saat itu kamu akan sendirian. Jika aku jadi kamu, saya pasti akan mulai dulu. Liu Ruyan adalah orang yang konservatif. Setelah Anda berhubungan seks dengannya, dia pasti tak terpisahkan darimu. Aku hanya mengatakan, seperti ikan, jangan dianggap serius. Semuanya buruk, jangan jahat. Su Wanxing atas nama saudara perempuannya menusuk melalui banyak pohon willow seperti batu giok dalam kegelapan. Biarkan Liu Ruyu memberi Liu Ruyan obat. Kemudian semuanya jatuh ke tempatnya. Liu Ruyu menjadi pria Liu Ruyan. Pemikiran Ruyan Liu memang sangat konservatif. Dalam pemahamannya, sejak hubungan itu terjadi, maka tentu saja Anda bertanggung jawab sampai akhir. Belum lagi orang-orang yang berhubungan seks dengannya, atau adik yang sudah bergantung padanya sejak kecil. Padahal, di awal, Liu Ruyan benar-benar hanya menarik Liu Ruyu secara lokal. Tapi karena misfire itu, hubungan mereka memburuk. Ruyan Liu telah berkonflik dan kesakitan. Di satu sisi, dia benar-benar menempatkan Liu Ruyu secara lokal, baik secara emosional maupun intelektual. Dia bahkan tidak bisa menerima kebersamaan dengan Liu Ruyu. Tapi di sisi lain, dia memang memiliki hubungan dengan Liu Ruyu. Liu Ruyu adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Dia sangat berkonflik dan menyakitkan. Perasaannya terhadap Liu Ruyu juga terpelintir dan bingung. Tidak jelas. Dan aku berbeda. Perasaanku padanya selalu bersemangat, cerah seperti matahari musim panas. Larutkan semua embun beku segera setelah muncul. Betapa dia ingin mencintaiku. Cinta yang begitu hangat dan cerah. Siapa yang tidak bisa mendambakannya?
Bagaimana dia bisa mencintaiku? Dia sudah memiliki Liu Ruyu. Dia tidak bisa hidup sesuai dengan Liu Ruyu. Dia bisa mengecewakan semua orang di dunia. Hanya tidak bisa mengecewakan Liu Ruyu. Karena sekali, dia paranoid tentang Liu Ruyu. Menjadi duniamu sendiri. Tapi sekarang Liu Ruyu mengkhianatinya. Seluruh dunianya mengkhianatinya. Ruyan Liu berjalan ke arahku dengan putus asa. Lalu dia tersenyum intelektual patah dengan mata merah. Apakah aku tidak punya kesempatan untuk menyelamatkanmu? Jika Anda berlutut sekarang dan mengakui kesalahan Anda, maukah kamu memaafkanku? Jika aku memberikan hidupku untukmu, bisakah kamu terus mencintaiku? Tolong, Fang Yuan, jangan terlalu kejam. Beri aku kesempatan lagi. Namun, kata-kata permohonan belum terucap. Saya sudah memberi Ruyan Liu jawabannya dengan wajah dingin. Benar, kau tak punya kesempatan lagi. Dan saya mengatakan ini. Dia tersenyum dan meraih tangan Bai Ningbing. Karena saya telah memilih es putih untuk menikahinya sebagai suaminya. Hal yang paling putus asa di dunia. Tidak lebih dari ketika kamu mencintaiku. Aku terlalu lambat. Aku tidak menyadari cintaku padamu. Dan ketika saya akhirnya menyadari, saat aku menggali hatiku untukmu, kamu bilang kamu tidak mencintaiku lagi. Rasa sakitnya begitu hebat. Sedemikian rupa sehingga Liu Ruyan menutupi hatinya. Lalu dia memuntahkan seteguk darah. Orang-orang benar-benar ketakutan. Aku bahkan secara tidak sadar ingin membantunya. Tapi aku memaksakan diri untuk berhenti. Tidak maju. Karena aku sudah melepaskan. Mulai sekarang. Tidak peduli apa jadinya Liu Ruyan. Aku tidak peduli lagi. Ruyan Liu tertawa. Darah menetes di bibirnya. Kulitnya sangat pucat sehingga hampir tidak ada darah. Aku orang bodoh terbesar di dunia. Kemudian Ruyan Liu tertawa dan berbalik. Aku meninggalkan rumah Fang selangkah demi selangkah. Liu Ruyu juga diusir oleh para pelayan keluarga Fang. Tapi Su Wanxing tetap tinggal. Tuan Fang, satu-satunya hal yang Anda minta dari saya. Dan aku melakukannya. Su Wanxing berkata bahwa saya mencintai Fang Yuan lebih dari siapapun. Aku benar-benar bisa memberikan hidupku untuknya. Hanya saja aku tidak cukup mencintai. Aku suka banget berarti. Jadi, aku kalah. Tapi aku tidak pernah menyakiti Fang Yuan. Setiap kali Fang Yuan sedih, saya adalah orang pertama yang membujuknya untuk tidak bahagia. Saya mencoba yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Selama dia bisa tersenyum, kamu bisa memotongku. Omong-omong, Su Wanxing meneteskan air mata. Mungkin Anda tidak percaya. Dia tersedak. Tapi lingkaran itu selalu menjadi keselamatanku. Saya adalah putri haram. Ibuku meninggal saat melahirkan saat aku lahir. Lalu ayahku membawaku pulang. Tapi dia tidak mencintaiku sama sekali. Anda juga tidak menginginkan putri saya. Dia dan istrinya memperlakukan saya setiap hari. Pemukulan dan omelan. Akhirnya suatu hari saya tidak tahan lagi dan melarikan diri. Setelah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama, dia ditangkap oleh polisi. Dikirim ke panti asuhan. Aku akan berpikir, aku akan bergerak selama sisa hidupku. Sampai hari itu, Fang Yuan, kamu telah datang ke panti asuhan. Kamu seperti malaikat. Ketika Anda datang kepada saya, aku bahkan bertanya-tanya apakah aku sedang bermimpi. Kemudian lingkaran. Kamu meraih tanganku. Anda mengatakan kepada saya untuk tidak takut. Ayo pulang bersama. Pada saat itu, saya tahu saya telah menemukan penebusan. Su Wanxing adalah yang terbaik dalam berbohong. Jadi dia bisa tahu sekilas siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang berbohong? Liu Ruyu juga membohonginya dengan kata-kata manis. Tapi dia tidak tertipu. Sebaliknya, tentara mengadu Liu Ruyu. Tapi saat aku semakin dekat,
Dia tahu aku tidak akan berbohong padanya. Dan ini, orang-orang yang telah berguling-guling di rawa sejak kecil berbeda. Sangat bersih dan indah. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Selama aku mau melihatnya sekali lagi, dia bisa memberiku hidupnya. Tuan Fang, saya tidak ingin pergi. Bahkan jika orang yang akhirnya dipilih Fang Yuan bukan aku juga ingin melindunginya seumur hidupku. Jadilah wanita nomor 2 selamanya miliknya. Su Wanxing berkata, jadi tolong, biarkan aku tinggal. Saya dapat membantu dengan Wise Group. Selalu menjadi orang kedua. Lindungi bisnis keluarga untuk Fang Yuan. Kata-kata Su Wanxing. Pada akhirnya, dia tetap memindahkan Tuan Fang. Tuan Fang setuju untuk menerimanya sebagai putri angkat. Biarkan dia menginap di rumah Fang. Lagi pula, hanya dia yang benar-benar mencintaiku. Tapi biarkan saja Liu Ruyu pergi. Apakah itu terlalu murah untuknya? Seseorang bertanya. Wen Yan, aku mencibir, jangan khawatir. Kami tidak membersihkannya. Beberapa orang membersihkannya. Bagaimanapun, Ruyan Liu dan 5 departemen pengasuhan anak lainnya tidak pandai. Liu Ruyu sangat menipu mereka. Mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jadi saya tidak perlu mengotori tangan saya sama sekali. Saya hanya perlu menyeberangi pantai. Menonton api sudah cukup. 1 bulan kemudian, saya mengadakan pernikahan besar sepanjang masa dengan Benedict. Pernikahan itu meriah. Jing, semua nama besar di kota datang untuk bersorak. Bai Ningding mengancam akan mengadakan perjamuan pernikahan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Dia ingin seluruh dunia tahu. Dia menikah dengan pria impiannya. Shen Youwei dan 4 pengantin anak lainnya juga datang. Tapi mereka tidak masuk. Karena saya takut jika Tuan Fang dan saya melihat mereka. Saya tidak akan bahagia. Jadi mereka hanya meninggalkan hadiah ucapan selamat. Dan dia pergi tanpa suara. Hadiah itu mahal. Semuanya tak ternilai harganya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untukku sekarang. Kirim hadiah mahal. Lalu pergi diam-diam. Berhenti mengganggu hidupku. 10 pagi. Pernikahan resmi dimulai. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kembang api biru. Barisan karakter besar terbentuk di langit. Saya mengucapkan selamat atas pernikahan Bai Ningbing dan Fang Yuan. Tepat di waktu sibuk ini, Ruyan Liu muncul. Mari kita bertemu lagi hanya dalam 1 bulan. Saya hampir tidak mengenali Ruyan Liu. Karena Liu Ruyan memiliki kepala putih dalam semalam. Pada saat ini, dia memiliki rambut putih. Orang juga pucat dan kurus. Seperti boneka salju sebening kristal di musim dingin. Sepertinya akan patah saat disentuh. Bisakah Fang Yuan memberi saya waktu 1 jam? Ada yang harus kukatakan. Tiba-tiba wajah kakek Fang menjadi hitam. Jangan menunggu jawaban saya. Jadilah yang pertama mengatakan Liu Ruyan. Tidak ada yang salah dengan Anda di keluarga Fang kami. Silakan segera pergi. Berhentilah melecehkan anakku. Hari ini adalah pernikahan anak saya. Jika Anda memiliki sedikit hati nurani, harus seperti orang lain. Pergi dengan tenang setelah mengirimkan hadiah ucapan selamat. Mendengar ini, Ruyan Liu tersenyum pahit pada kakek Fang. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Fang Yuan saja. Dan kemudian aku akan pergi. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda. Ruyan Liu tersenyum. Dia menatap mataku. Dan dia berkata, dengan obsesif, persegi. 1 jam tidak. 10 menit, hanya 10 menit. Tetap bersamaku selama 10 menit. Lalu aku akan benar-benar menghilang dari duniamu. Tapi mataku masih dingin, tidak sedikit pun tergerak.